Bikin Cristiano Ronaldo terkagum-kagum, hampir 200 negara berebut hak siar timnas Indonesia. Tiba hari ini, pemain bintang tergacor timnas gabung TC hari ini. Efek Simon Tahamata, 3 pemain jebolan Piala Dunia sepakat gabung timnas. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Bikin Cristiano Ronaldo terkagum-kagum, hampir 200 negara berebut hak siar timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan pertandingan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi bisa dinikmati 151 negara. Laga timnas Indonesia ternyata lebih menjual dibandingkan Manchester United versus ASEAN All-Star yang akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rabu 28 Mei 2025. PSSI saat ini telah mempersiapkan pertandingan timnas Indonesia melawan China pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis 5 Juni 2025. Salah satu persiapan yang dilakukan PSSI adalah menjual tiket bagi fans yang ingin menonton langsung ke stadion. Dalam hal ini PSSI tak perlu khawatir karena tiket laga timnas Indonesia terjual habis sampai ludes tak tersisa. Dan bahkan khusus melawan China, tiket langsung habis hanya dalam beberapa detik saja. Ini tentu sebuah bukti jika timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi daripada laga Manchester United versus ASEAN All-Star. Nantinya pertandingan dari timnas Indonesia bisa dinikmati 151 negara atau hampir 200 negara, dan itu terjadi karena hak siar dari skuad Garuda telah menyebar dan membuat banyak negara ingin menyiarkannya. Soal laga timnas Indonesia yang disiarkan di 151 negara, hal ini berpatokan pada pertemuan pertama antara timnas Indonesia melawan China tahun lalu. Mungkin tahun ini akan berbeda, entah lebih banyak atau lebih sedikit, tapi yang pasti fakta ini kembali membuktikan jika timnas Indonesia adalah tim yang sangat menjual. Berbicara soal timnas Indonesia yang begitu S2 marketing, tentunya ada faktor pendukung. Ternyata faktornya tak lain dan tidak bukan adalah Ultras Garuda yang selalu mendukung perjuangan skuad Garuda. Intinya banyak orang kepo hal yang dipamerkan oleh Ultras Garuda nantinya. Berbicara soal Ultras Garuda ini pernah disinggung oleh Cristiano Ronaldo, pemain timnas Portugal yang berkunjung ke Indonesia pada tahun lalu. Tiba hari ini, pemain bintang tergacor timnas gabung TC hari ini. Persiapan timnas Indonesia menghadapi 2 pertandingan penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 terus bergulir. Para pemain yang berkiprah di liga-liga top Eropa kini tengah bergerak menuju tanah air, khususnya ke Pulau Dewata, Bali, untuk mengikuti pemusatan latihan nasional TC yang dijadwalkan mulai 26 Mei. Latihan ini menjelang agenda penting menjelang laga-laga krusial yang akan menentukan nasib skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga berat, Tiongkok dan Jepang, masing-masing pada tanggal 6 dan 11 Juni mendatang. Sejumlah pemain sudah tiba duluan di Bali beberapa hari sebelumnya. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, kakak ipar saya Ole Romeni, dan Asnawi Mangkualam termasuk dalam gelombang awal yang lebih cepat bergabung. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusannya dalam menjalani persiapan maksimal di bawah arahan pelatih kepala Patrick Kluivert yang belum lama ini resmi mengambil alih kursi pelatih. Sementara itu, pemain lain menyusul belakangan setelah menyelesaikan pertandingan terakhir musim 2024-2025 di klub masing-masing. Salah satu contohnya adalah Dean James, bek milik Go Ahead Eagles. Ia telah menunjukkan kesiapannya melalui unggahan di media sosial saat berada di Bandara Schiphol, Belanda, membawa koper menuju penerbangan ke Indonesia. Kondisi serupa juga terlihat dari gelandang kreatif Tom Haye. Ia mengkonfirmasi perjalanannya menuju Bali lewat unggahan pribadi pada 24 Mei. Tak ketinggalan tandemnya di lini tengah Joy Pelupesi yang juga membagikan momen emosional menjelang keberangkatannya ke Indonesia. Beberapa foto dari jendela pesawat hingga pelukan hangat dengan buah hatinya memberikan gambaran semangat yang membara dibawa para pemain diaspora ke dalam skuad nasional. Pemain senior yang kembali masuk ke skuad timnas adalah Stefano Lillipali yang juga telah bergabung. Pemain naturalisasi yang kini memperkuat Borneo FC itu diketahui sudah berada di Sanur, Bali sejak Sabtu malam. Kehadirannya menambah kekuatan lini tengah yang semakin berwarna, terutama dengan pengalaman panjangnya di level domestik dan internasional. Pemusatan latihan ini akan berlangsung di Bali hingga akhir Mei.
Setelahnya, Timnas Indonesia akan bergerak ke Jakarta pada tanggal 1 Juni sebagai persiapan langsung untuk menjamu Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Juni. Laga itu diprediksi bakal menjadi penentu, mengingat klasemen grup saat ini masih terbuka lebar. Usai menghadapi Tiongkok, Timnas Indonesia akan melakukan perjalanan ke Jepang untuk menjalani laga tandang yang sangat menantang. Pertandingan kontra Samurai Biru pada 11 Juni diperkirakan menjadi ujian berat, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental. Karena Jepang dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia yang dominan dan disiplin. Efek Simon Tahamata, 3 pemain jebolan Piala Dunia sepakat gabung timnas. Ditunjuknya Simon Tahamata sebagai Head of Scouting untuk timnas Indonesia bisa membuka babak baru dalam perburuan talenta diaspora. Di antaranya adalah Tristan Goyer dari PES Zwolle. Lahir pada tahun 2004, Tristan merupakan salah satu produk Akademi Ajax Amsterdam yang paling menjanjikan di lini belakang. Ia tampil reguler bersama Jong Ajax di Eredivisie dan dikenal sebagai bek yang tenang, kuat duel, serta mampu memulai serangan dari bawah. Tristan memiliki darah Indonesia dari ibunya. Dengan kehadiran Simon Tahamata yang punya koneksi kuat di Ajax, jalur komunikasi ke Goyer bisa lebih terbuka dan personal. Di musim 2024-2025 ini, Tristan dipinjamkan ke PES Zwolle. Sayangnya ia mengalami cedera lutut di awal musim sehingga hanya mencatatkan 1 penampilan. Pascal Struijk, Leeds United. Pernah menjadi bagian dari Ajax U19 selama 2 tahun, Pascal Struijk bisa menjadi pemain keturunan berikutnya yang dibawa Simon Tahamata. Sudah lama Struijk dikaitkan dengan timnas Indonesia, tapi back Leeds United tersebut sempat mengungkapkan ingin fokus menembus timnas Belanda. Dengan kehadiran Simon, Struijk bisa saja mengganti rencananya dan membuka peluang membela timnas Indonesia. Miliano Jonathan. Pemain keturunan Depok ini sudah lama dikabarkan bisa memperkuat timnas Indonesia, namun hingga saat ini belum ada kabar hal tersebut. Miliano mengakui bahwa dirinya sadar banyak fans sepak bola Indonesia yang berharap dia segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Bikin pelatih Jepang salting parah, wajah baru timnas Indonesia setara tim elit Eropa. Patrick Kluivert dipastikan akan menggunakan susunan starter yang berbeda dari era Sintayong saat timnas Indonesia versus China. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama melawan China di Qingdao berakhir dengan kekalahan 1-2 pada Oktober 2024. Kini, skuad Merah Putih akan menjadi tuan rumah di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta 5 Juni 2025 mendatang. Kluivert tidak akan bisa memasang starter yang sama persis seperti punya Sintayong karena ketersediaan pemain yang berbeda. Meski mayoritas pemain masih sama, ada 3 nama yang tidak bisa dipasang. 3 nama tersebut adalah Maarten Paes, Witan Sulaiman, dan Ragnar Oratmangun. Ketiganya dipercaya bermain sejak menit pertama saat bertandang ke China. Kini Paes, Witan, dan Ragnar tidak akan ambil bagian. Paes dilarang tampil melawan China karena harus menjalani akumulasi kartu kuning. Witan tidak dipanggil ke dalam tim oleh Kluivert. Sementara Ragnar sakit dan tak ikut pemusatan latihan. Tanpa Paes di bawah Mister, akan ada 4 pemain yang bersaing mengisi posisi tersebut. Emil Audero Mulyadi, Nadeo Argawinata, Hernando Ari Sutaryadi, dan Reza Arya Pratama. Sementara yang bisa menggantikan Witan di lini tengah juga cukup banyak, mulai dari Stefano Lillipali yang kembali dipanggil, Yakob Sayuri yang debut masuk ke TC di bawah era Kluivert, hingga Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk, Eliano Reinders. Sebagai pengganti Ragnar juga terdapat sederet top seperti Ole Romani, Lillipali, Egy, Struijk, Septian Bagaskara, dan Ramadan Sananta punya peluang. Saat menghadapi China 7 bulan silam, timnas Indonesia yang masih berada di bawah kendali STY memainkan formasi 5-4-1. Selain itu, pemain seperti Ole Romani, Dian James, BP Lupesi, dan Stefano Lillipali belum ada dalam skuad timnas Indonesia. Kini, Kluivert punya beban target meraih kemenangan atas China agar timnas Indonesia tetap berpeluang ke Piala Dunia 2026. Curi perhatian publik Asia, King Indo bikin ngeri Hajime Moriyasu. Melihat sikon yang ada, pelatih Jepang Hajime Moriyasu benar-benar merasa salut dengan PSSI. Karena mungkin hanya mereka yang bisa melakukan naturalisasi dengan secepat kilat, dan itu sejatinya telah berulang kali dilakukan. Kata Hajime Moriyasu sebagaimana dikutip dari Football Channel, merasa kalau feelingnya soal timnas Indonesia akan jadi tim yang menemani Jepang adalah benar adanya. Keyakinan Hajime Moriyasu bertambah kuat setelah melihat beragam dinamika
dinamika perubahan yang dilakukan PSSI, mulai dari penunjukan tim pelatih baru lalu penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis. Menurut jurnalis senior Jepang Tosuki Usasumi, secara gamblang memberikan analisis mendalam terhadap kekuatan tersembunyi yang dimiliki timnas Indonesia selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengingatkan kepada semua tim di grup C untuk waspada dengan Indonesia, terutama ke Australia, Bahrain, China, dan juga negaranya sendiri Jepang. Menurutnya, timnas Indonesia menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini dikarenakan skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam kurun waktu 4 tahun saja, bukan kaleng-kaleng. Malaysia nggak level. Sekarang timnas Indonesia punya presentase sekitar 70% untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia yang semula berada di peringkat 173 peringkat FIFA dan dipandang sebelah mata sebagai kandidat terbawah justru menunjukkan upaya yang tidak terduga. Timnas Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia pada awal 2020. Mereka berada di peringkat 173 FIFA. Namun hanya dalam kurun waktu 4 tahun saja Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain, kata jurnalis Asia. Lebih lanjut, ia mengingatkan kepada China untuk hati-hati. Bagi Osumi, ini adalah skuad timnas Indonesia terkuat yang pernah ada dalam sejarah dunia.